Salam Amang Inang, anak kami, sekolah minggu, remaja dan Naposo Bulung yang beribadah saat ini di gereja maupun yang beribadah di rumah melalui live streaming. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Epifanias. Topik minggu, muliakanlah Tuhan dalam kekudusan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 72 ayat 1 sampai 2. Orang yang belum percaya bangkit dan bersinarlah, karena terang-Mu sudah datang, dengan sinar cemerlang. Yesus bersinar terang bagi hati yang gelap. Dulu masih tersembunyi di atas selamatnya, manusia di atas bumi hidup dalam dosanya. Semuanya tersesat dalam kehidupannya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai di sini pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita.
Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Kita membacakannya secara responsoria dan di ayat ke-11 kita sama-sama membacakannya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bernyanyi dari buku nyanyian. Nah
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sosok-sosok ibadah minggu. Yang pertama, warta jemaat bisa kita baca pada warta yang sudah kita terima. Yang kedua, sesuai program gereja kita untuk pelajar sidi atau Malua, periode tahun 2021 akan dimulai bulan Februari 2021. Untuk jemaat yang ingin mendaftar supaya mengambil formulir pendaftaran ke Parhalado atau langsung ke pendeta dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte lahir. Yang ketiga, pada hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata akan dilaksanakan temu pisah Pareses Distrik 18 Jabar Tengde dari Pendeta Danner Siregar STH-MA kepada Pendeta Pahala Sitorus STH. Pendeta Danner Siregar pindah menjadi Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya Bekasi. Pendeta Resort Semarang, Pendeta Patuan Hasimatupang ikut menghadiri acara tersebut. Marilah kita doakan supaya acara itu dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, mulai minggu ini 10 Januari 2021 telah menjadi jemaat baru Bapak Ronald Siahaan SH, Ibu Lindia Setoningsih SPD dengan alamat Jalan Sadeng 1, RT 4, RW 1, Gunung Pati, Sektor Barat, dengan nomor registrasi 233. Untuk keluarga Amang Siahaan, kami minta untuk berdiri di tempat. Mau lihat ya, Amang? Nomor 5, gereja kita sudah bisa menerima persembahan melalui barcode aplikasi QRIS yang sudah ditempel di kursi. Setiap persembahan melalui aplikasi QRIS akan diwartakan setiap minggu. Yang keenam, persembahan ibadah minggu, ibadah Natal dan Tahun Baru 2021, iuran tahunan, persembahan lainnya bisa disampaikan lewat list WA sektor atau transfer ke rekening Huria. Yang ketujuh, melihat perkembangan virus COVID-19 di Kota Semarang, marilah kita disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 74, ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan. Yang pertama. Puji Tuhan.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah di rumah dan yang mengikuti di rumah secara live streaming, mari kita mendengarkan firman Tuhan khotbah minggu hari ini dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan judul perikop ini, kebesaran Allah dalam badai. Kalau kita berbicara tentang badai atau bencana alam, misalnya tanah longsor, banjir, angin badai, dan sebagainya, secara umum orang atau ahli lingkungan bahkan pakar badai melihat bahwa kejadian tersebut adalah sebagai sesuatu yang alami, atau juga sebagai akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab. Dan untuk menghadapi bencana itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi dan menanganinya agar tidak berdampak makin besar kepada kehidupan manusia. Itu realita yang nyata kita lihat. Banyak usaha penanggulangan bencana. Karena dirasakan itu suatu hal yang bisa diatasi dan itu akibat proses alam, bahkan akibat kelakuan manusia. Itu secara ilmu. Tetapi jika kita membaca Mazmur 29 ini, ada kita temukan sudut pandang yang lain. Badai seperti dalam beberapa sebutan yang kita kenal dalam pemazmur ini, di sini pemazmur mengatakan bukan kejadian alam yang semata yang itu muncul akibat proses alam, apalagi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Tetapi fenomena tersebut bisa dilihat sebagai cara Allah menyatakan diri, cara Allah menyatakan kekuasaannya dan juga kebesarannya. Itu dalam sisi penglihatan Daud secara spiritual. Bagi Daud sendiri, gemuruh topan itu adalah suara Tuhan. Situasi yang menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan, tetapi Daud yang sudah mengenal Tuhan
mampu melihat sisi lain dari situasi itu, bahwa di sana ada suara Tuhan. Ada beberapa hal disebutkan, suara Tuhan itu di atas air yang besar, penuh semarak, bahkan mematahkan pohon aras Libanon, membuat gunung gemetar, membuat gunung menyemburkan api, padang gurun gemetar, dan berbagai fenomena alam lainnya. Artinya di tengah-tengah situasi yang menakutkan, Daud mengatakan itu ada dalam sepengetahuan Tuhan. Itu ada dalam kuasa Tuhan. Dan suara Tuhan ada dalam semua suara-suara yang menakutkan itu. Itulah sebabnya pemazmur di sini mengajak semua penghuni sorgawi untuk menghormati Tuhan, memberi kemuliaan, dan sujud menyembah Tuhan. Ada di sini dalam ayat 1 sebutan, hai penghuni sorgawi. Penghuni sorgawi bisa mengarah kepada para malaikat. Tapi dalam konteks Nats, penghuni sorgawi itu juga diarahkan kepada agama-agama yang lain yang mempercayai dewa-dewa atau kuasa-kuasa yang lain. Bahwa pemazmur mengajak semua yang ada itu, semua yang dipercayai oleh umat itu adalah ciptaan Tuhan. Maka kita harus mengarah kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Dia yang menciptakan, maka yang menciptakan itu yang harus kita sembah. Apa yang menakutkan bagi manusia sebenarnya itu dikendalikan oleh Tuhan. Alam ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang bagi manusia begitu menakutkan, tetapi sebenarnya itu di bawah kuasa kendali Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Maka manusia jangan menjadi menyembah, manusia jangan menjadi takut, manusia jangan memberi sesajen untuk meminta perlindungan dari yang diciptakan. Jadi ajakan pemazmur di sini kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Sorgawi di situ huruf kecil. Artinya apa? Yang kamu percayai sebagai penyelamatmu itu salah. Mari memuliakan Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari beberapa pemahaman pada masa itu. Pemahaman pada orang-orang yang belum mengenal Allah pada masa pemazmur menulis ini, bahwa air yang besar oleh orang zaman dulu itu dianggap sebagai kuasa kekacauan. Air yang bergemuruh mengacaukan situasi. Gelombang besar menghancurkan apa yang dilaluinya. Gunung-gunung dipercayai sebagai tempat bersemayam dewa-dewi. Maka ada pada masa dulu mengkultuskan gunung-gunung yang diyakini sebagai tempat tinggal dewa atau dewi yang mereka puji. Bahkan padang gurun yang diyakini sebagai tempat roh-roh jahat. Gurun yang begitu mencekam, menakutkan. Secara spiritual mereka pahami banyak roh-roh jahat. Padahal memang siang hari begitu panas, malam hari begitu dingin. Tapi mereka merasakan itu ada kuasa di dalamnya yang harus mereka sembah. Maka pemazmur di sini mengatakan, semua itu tidak berdaya menghadapi Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Jangan pernah percaya kepada yang lain. Tuhan yang menciptakan, maka Dia yang berkuasa di atas segalanya. Bahkan dikatakan lebih sederhana lagi, pohon aras. Pohon aras bahkan dari Libanon, hutan Libanon. Pada masa itu terkenal hutan yang paling bagus, yang paling hebat. Bahkan pohon-pohon dari sana sangat dikenal baik. Pohon aras sangat kuat, dipakai untuk membangun bait Allah dan sebagainya. Dikatakan dengan suara Tuhan, dengan firman Tuhan, itu bisa ditumbangkan. Bahkan seluruh ternak dengan cara Tuhan melompat-lompat kegirangan
Dalam bahasa Batak dikatakan panihal-nihalon. Lapatan ni panihal-nihalon. Dia bersuka cita melompat-lompat. Burung-burung berkicau-kicau. Binatang-binatang laut berenang dengan sukacita. Karena apa? Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan yang mencukupkan mereka. Burung-burung yang tidak menanam, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan mengajari mereka. Tuhan membimbing mereka di mana mencari makanannya. Maka kadang kita melihat secara ilmu, beberapa binatang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Secara nalurinya dia mengetahui bahwa di tempat ini akan ada musim kemarau panjang. Maka mereka bermigrasi ke tempat lain. Sungai ini akan beku. Maka ikan-ikan sebelum itu tiba sudah bermigrasi ke tempat lain. Artinya apa? Semua bersuka cita apa yang diciptakan Tuhan. Karena Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengetahuan bahwa Tuhan memelihara dan tidak akan mencelakai yang diciptakannya. Asalkan yang diciptakan itu tetap bermuara, memuji dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Melihat dan merasakan kekuasaan Allah yang besar ini, itulah yang melatar belakangi Daud melahirkan Mazmur ini untuk mengajak alam semesta, untuk mengajak segala makhluk ciptaan Tuhan tunduk kepada Tuhan saja. Di masa Perjanjian Lama, umat Allah yang tergolong kecil dibandingkan umat-umat lain yang percaya kepada ilah-ilah lain. Pada masa itu ada satu situasi bertanding Allah siapa paling hebat. Dewa siapa paling berkuasa. Itu sebabnya Allah berfirman bahwa semua bangsa akan melihat kemuliaanku, kata Tuhan. Jadi melalui umat Tuhan, Allah Israel yang hidup akan dilihat bangsa sekitarnya bahwa Allah Israel lah yang berkuasa. Dan itulah yang diajak pemazmur di sini, bahwa dengan iman mereka, dengan segala sesuatu yang terjadi, mereka mau menunjukkan Allah kami jauh lebih berkuasa dari Allah sekitarnya. Konteks bahasa bade di sini, karena memang pada masa masyarakat primitif pada masa itu, jika terjadi sesuatu musibah alam, maka mereka cenderung memberi korban. Mereka memahami ada dewa atau dewi yang mereka sembah marah. Maka dalam Mazmur ini Daud mengatakan bahwa di dalam semuanya itu Allah yang berkuasa. Suara Tuhan ada di sana. Karena Tuhanlah yang menciptakan semua itu, sehingga semuanya di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Maka secara iman kita jangan takut atau jangan menjadi menyembah yang diciptakan. Jangan tunduk kepada yang diciptakan. Tapi mari mengarah kepada yang menciptakan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan akan melindungi. Dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya dengan apa yang terjadi dalam hidup manusia. Supaya manusia itu tetap menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan. Maka dalam Nats Minggu hari ini, firman Tuhan sesuai dengan topik minggu kita, muliakan Tuhan dalam kekudusan. Kita semakin diingatkan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, yaitu mengarahkan pandangan kita, mengarahkan pujian kita hanya kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan melindungi umatnya. Disitulah Tuhan akan menunjukkan berkatnya, berkat penyertaannya kepada semua umat yang telah ditebusnya. Dan di dalam semua itu Tuhan akan bertindak kepada musuh-musuh umat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah mengapa Daud mengangkat Mazmur ini sebagai lagu pujian yang bertemakan kekuasaan dan kebesaran Allah mengalahkan
badai. Kekuasaan dan kebesaran Allah mengalahkan badai. Kebesaran Allah yang menghancurkan musuh umatnya dan menjamin damai sejahtera bagi bangsanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu di kondisi kita sekarang ini, inilah mungkin kita katakan badai kehidupan. Badai kehidupan itu begitu terasa kita rasakan saat ini. Yang selama ini kita pahami, kita lihat, kita rasakan seperti biasa, gelombang kehidupan kita katakan. Dinamika kehidupan yang pasti berlalu. Saking terbiasanya kita mengatakan dalam lagu bahasa Batak itu, songon sorohani pada tido, berputar hidup ini, akan berganti segera. Bahkan kita katakan habis hujan akan datang pelangi. Benar, kita harus mengaminkan itu dan itulah rencana Tuhan. Tapi dengan kondisi sekarang kita begitu tertantang. Badai kehidupan ini sungguh mengkhawatirkan. Badai kehidupan yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita duga, yang sulit kita pahami, sangat mengkhawatirkan. Di manakah Tuhan? Itu mungkin kata orang yang menderita saat ini. Di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau tidak berkuasa melewatkan semua ini? Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan hari ini, kebesaran Allah tetap kita tunjukkan. Pujian dari orang beriman jangan beralih kepada keputusasaan. Seruan kepada Tuhan jangan menjadi sungut-sungut yang tidak menunjukkan kualitas iman. Pemazmur, bahkan Rasul Paulus mengatakan, kalaupun sampai bersedih menangis, tetapi tetap menunjukkan seruan kepada Tuhan. Radoholo do kamang akainang, naboy masa do ragam ni hamaulon. Alogo halisungsung nanaing mangalikupon nguluni naporsiay. Alay didok eddedo nang pero alogo lubisinna. Naing makaropon nguluni naporsiay. Alay sahali Tuhani maddok sal pudoy. Ido sihaporsyota. Memang tidak ada kita memprediksi kapan badai ini segera berakhir. Tapi dengan iman kita harus yakin Tuhan yang menyertai. Orang yang tidak beriman mengatakan ini hukuman Tuhan. Jangan kita katakan ini hukuman Tuhan. Walaupun upah dosa adalah maut. Tapi dengan situasi ini kita hanya menunjukkan sikap tetap berdoa, tetap berseru kepada Tuhan, tetap memanggil nama Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan, bahwa di atas segala badai kehidupan manusia itu kebesaran Allah melebihi segalanya. Maka sebagai orang beriman, sikap berdoa, memuji Tuhan, berserah, itulah yang harus kita tunjukkan. Di dalam ayat 11 dikatakan, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita periksa, kita teliti amanginang, Tuhan kiranya. Pemazmur mengatakan, di sini ada tantangan. Tuhan memberkati, Tuhan kiranya memberkati. Dalam konteks pemazmur di sini memberkati orang yang sepenuhnya percaya. Orang yang sepenuhnya menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Jangan menjadi putus asa. Karena konteks pemazmur di sini dia berperang iman dengan dirinya sendiri, dengan orang-orang di sekitarnya. Sarupa dia kamang kainang molomar sahit hita, sahiton di luar mungkin sulit dipahami medis. Itorodo husip-pusip. Buah majutusan, na malo, na pistar ninna. Kadang dengan rasa sakit, logika kita bisa hilang. Lebih percaya kepada tahayul-tahayul. Itu tantangan. Dan itu dialami dan dihadapi pemazmur di sini. Maka dia mengatakan, peperangan iman itu, Tuhan itu akan membela orang yang
sepenuhnya percaya kepadanya. Dan itulah pegangan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang beribadah di sini dan beribadah di rumah. Perkataan Tuhan kiranya di sini, itulah yang memberikan kita kekuatan dan memberkati kita dengan damai sejahtera. Maka dalam kondisi mengkhawatirkan ini, kita tetap kuat, kita tetap mengingat Tuhan, dan mari kita perbanyak ibadah. Karena semuanya itu dalam sepengetahuan Tuhan. Dan kita aminkan Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam ibadah hari ini. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami dengan kondisi kehidupan kami saat ini. Seperti pemazmur yang menyuarakan kepada kami Tuhan, bahwa badai yang dahsyat, yang begitu menakutkan bagi kami, ternyata di sana ada suara-Mu. Engkau menunjukkan kekuasaan-Mu kepada manusia, yang mana manusia mengkhawatirkan atau meragukan kekuasaan-Mu. Di mana dengan kondisi alam yang menakutkan, ada manusia yang beralih imannya, menyembah yang Engkau ciptakan, bukan menyembah Engkau yang menciptakan. Bapa di sorga, biarlah iman kami semakin teguh. Di tengah-tengah kondisi badai kehidupan yang mengkhawatirkan saat ini, kami khawatir Tuhan, kami ragu, tetapi kami percaya firman-Mu menyapa kami, firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tetap memuliakan nama-Mu dan percaya kepadamu. Itulah kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah hidup kami tetap memuji nama-Mu di tengah-tengah badai kehidupan yang menggoncang kami. Biarlah kami dengan kuat tetap menjalankan roda kehidupan kami dengan mempercayakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati dan sertai seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua dimanapun kami berada saat ini, yang ada di gereja ini maupun yang ibadah di rumah. Bapa, tolong kami semua, lindungi kami semua. Penyakit COVID-19 semakin menyebar, semakin mengkhawatirkan, semakin banyak yang terpapar. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau menjaga kami, dan berikan hikmat kepada kami Tuhan, untuk bisa menjaga diri, untuk disiplin, menjaga protokol kesehatan, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit. Nyonya Asim Bolon boru sembiring, Nyonya Sintua Penisitorus boru silain, Amang Tesia Nipar, Nyonya Sintua B Manurung boru Panjaitan, Nyonya Sialagan boru Huta Barat, Audrey Tambunan yang dirawat di rumah sakit ataupun perawatan di rumah. Jamah tubuh mereka Tuhan, supaya mereka segera sembuh dan mereka bisa beraktivitas. Secara khusus Tuhan kepada hamba-Mu Amang Sintua Royen Saragi dan juga Nyonya Sintua Royen Saragi boru Hutapea yang saat ini sedang terpapar COVID-19 dan sedang dirawat di rumah sakit. Amang Saragi di rumah sakit dan Inang di rumah isolasi mandiri. Dan juga Tuhan jemaat-Mu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, yang mungkin informasinya belum kami dapatkan. Bapa di sorga, topang Tuhan hamba-Mu dan semua jemaat-Mu yang terpapar COVID dengan kuasa-Mu. Berkati segala obat dan makanan yang mereka makan. Berkati tindakan medis yang menangani. Terlebih Tuhan kuatkan imannya, supaya semua Engkau berkati memberikan kesembuhan. Berkati setiap organ tubuh mereka Tuhan, supaya menerima setiap obat, setiap asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka, untuk bisa menghilangkan virus yang ada dalam tubuh mereka, dan mereka segera sembuh. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata. Kami percaya apapun badai kehidupan saat ini, Engkau jauh lebih berkuasa, dan badai ini akan segera berakhir.
Jika Engkau menggertaknya, itu akan berlalu. Kami mohon Bapa, topang setiap umat-Mu yang terpapar COVID ini, supaya mereka segera sembuh dan kami bisa bersekutu dengan sukacita. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami di tengah-tengah rasa kekhawatiran sekarang ini. Jaga kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami dalam setiap aktivitas kami dapat bersukacita melakukannya dan dalam keadaan sehat. Banyak pergumulan gereja-Mu Tuhan. Engkaulah yang mendampingi kami untuk melakukan segala program-program gereja-Mu. Dan juga Tuhan, hari Minggu depan akan diadakan temu pisah Praeses Distrik 18 Jabar Tengdie. Bila Tuhan semua berjalan dengan baik dan semua yang telah dirancang panitia dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Dan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, berkati Tuhan, berikan umur panjang. Dan kabulkan setiap doa-doa mereka yang selalu mereka gumuli selama dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu, Engkaulah yang menyertai kami. Dan inilah doa kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya, dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya